juga boleh. Ada 2 orang yang angkat tangan, Ustaz. Oh ya, Khair, silakan. Kalau mau berinteraksi langsung silakan. Ya, Mas. mungkin dari Akhi Reki Prayogi terlebih dahulu dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Mas Rasid atas waktunya. Izin bertanya Ustadz, saya satu pendapat dengan Ustadz bahwa banyak penulis-penulis Eropa itu yang tidak mencantumkan referensinya, padahal yang kayak tadi Al-Idrisi itu penemu globe, sedangkan yang kita tahu di pembelajaran sekolah itu kan adalah orang Eropa, tapi saya lupanya namanya siapa itu. Sama satu lagi waktu itu pembuat mesin itu kalau nggak salah itu penemunya orang Islam juga, di mana mesin waktu itu di zaman kerajaan, di zaman khalifah dibuat untuk ngambil wudhu dan penentu waktu sholat. Nah di sini saya tertarik dengan tadi Ustadz menyebut sedikit tentang kutab, pembelajaran kutab. Ya. Saya dulu pernah tahu pada tahun 1299 sampai 1922 Inggris dan Prancis itu dia melakukan penelitian. Apa sih kekuatan Islam sampai tahun itu tuh Islam tuh kuat betul gitu. Ini bisa, itu bisa, ini bisa. Nah, akhirnya ditemukan bahwa Prancis dan Inggris ini berpendapat bahwa anak-anak Islam itu diajarkan dari kecil yang namanya pembelajaran kutab. Yang mana kutab ini diajari mendasar dari membaca, menghafal sampai paham Al-Qur'an itu. Nah, terus bagaimana Inggris Prancis ini bisa menjajah? Dia menjajah dengan cara menghilangkan kutab itu tadi. Kalau Inggris itu menghilangkannya dengan cara membuat jenjang. Karena tidak di Indonesia ini kita dulu jenjangnya kalau orang-orang yang sekolah agama itu dianggap orang-orang yang bodoh. Nah itu saya merasa pernah Ustadz waktu zaman saya SMP kayaknya masuk pesantren itu orang yang bodoh, orang yang ketinggalan gitu kan. Nah itu saya pernah. Tapi saya baru tahu ini. Nah kalau Prancis itu beda lagi, dia menghanguskan berangus semua. Jadi dia nggak ada sekolah-sekolah begitu, langsung nggak ada sekolah-sekolah menengah. Dia langsung membuat international high school, di mana di sekolah itu tidak ada pembelajaran bahasa Arab dan Al-Quran. Nah, yang di sini saya mau tanyakan ke Ustadz itu, bagaimana sih kita nanti mengajarkan ke adik-adik kita, terus kepada anak-anak kita, bahwa pembelajaran kutab itulah yang membuat ilmuwan terdahulu itu lebih cemerlang atau lebih pintar gitu, tak? Sedangkan sekarang ini yang image dari Inggris dan Prancis itu masih ada. Contohnya sekarang kita nanya, kamu kuliah di mana? Kalau katanya kuliah di A, oh kamu pasti anak orang kaya, pasti sering begitu. Oh kamu kuliah di B, oh pasti kamu orang biasa-biasa aja gitu kan. Kan image seperti itu masih ada. Sama kayak sekolah agama tadi, pasti ada image-nya begitu. Baik. Saya juga minta rekomendasi buku untuk belajar tentang sejarah itu, buku apa? Karena waktu itu pernah baca juga di internet, Dewan Kemasjidan Indonesia itu melakukan riset yang mana 65% di Indonesia ini anak-anaknya nggak bisa membaca Al-Quran gitu kan. Jadi kita itu gimana mau maju, sedangkan pembelajaran Al-Quran dan bahasa Arab aja kita nggak tahu gitu. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Oke, saya izin jawab dulu ya Mas Rashid. Terima kasih Mas Reki Prayogi. Yang paling pertama, jangan minder jadi anak pesantren, karena sekarang anak pesantren, santri-santri juga banyak yang menjadi orang-orang yang luar biasa sukses. Bahkan sekarang kampus-kampus di kota-kota besar itu sudah menerima di Fakultas Kedokteran itu jalur tahfidz gitu ya. Jadi sekarang dengan modal hafalan Quran itu kita bisa masuk Fakultas Kedokteran dengan lebih mudah dibandingkan dengan orang-orang kaya yang hanya mengandalkan modal saja. Nah, tadi terkait pertanyaannya, kalau saya lebih menyukai pemikiran bahwa kutab itu yang kita ambil jangan namanya saja gitu. Jadi kalau nama itu kan bisa bentuknya apa saja, tetapi konsepnya itu seperti apa gitu, kutab itu. Nah, itulah yang saya lihat juga itu digencarkan oleh misalnya ustadz-ustadz kita seperti Ustadz Budi Ashari gitu ya, Ustadz Fauzi Azim yang merupakan pegiat-pegiat pendidikan. Itu konsep kutab itu ternyata lebih mengedepankan soal anak itu bagaimana di usia-usia dini itu yang dikembangkan adalah adabnya dulu. Jadi bagaimana core-nya itu adalah hatinya dulu memegang kuat terhadap nilai-nilai keislaman.
Nah, soal ilmu pengetahuan itu ternyata adalah soal yang sangat mudah, soal yang sangat mekanik gitu, bisa dilakukan oleh siapa saja dan dalam bentuk apa saja, apalagi di era digital ini teknologi informasi sangat menunjang. Tapi kalau core-nya atau istilahnya software-nya itu tidak bisa mengendalikan ilmu tadi, karena ilmu ini akan berbahaya kalau tidak dipandu dengan wahyu tadi. Jadi kalau dalam Kutab itu konsepnya yang paling pertama adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai adab dulu kepada sang anak murid. Nah, kemudian kalau soal tadi Al-Idrisi dan bagaimana kebohongan para ilmuwan-ilmuwan barat, ini banyak sekali contohnya nih. Misalnya Roger Bacon dianggap sebagai orang pertama mengkonstruksi mesin terbang, atau Leonardo da Vinci. Padahal sebelumnya tahun 877 ada Abbas bin Firnas di Cordoba. Terus cermin kaca disebut katanya dibuat oleh Will Durant, padahal sebenarnya dibuat oleh orang yang sama, Ibnu Firnas. Kemudian Newton diklaim orang pertama menyatakan bahwa cahaya putih dari berbagai warna, padahal sebenarnya Ibnu Haytham itu udah bikin konsep optik, sehingga itu menjadi pengembangan kamera hari ini yang bisa kita nikmati di handphone kita. Banyak sekali, Mas. Blaise Pascal disebut katanya penemu sebagai teori segitiga Pascal atau koefisien binominal, padahal sebenarnya ditemukan oleh orang Muslim Iran bernama Umar Khayyam. Kemudian John Wallis, banyak sekali. Kalau salah satu ini nanti saya kasih rujukan bukunya. Ada judul bukunya Tradisi Literasi di Peradaban Islam. Penulisnya Arwin Juli Rahmadi Butar-Butar. Ini basicnya dia penulisnya ilmu astronomi, sehingga ini banyak berkaitan dengan ilmu astronomi, tapi sangat menarik. Ada lagi satu buku ditulis oleh Franz Rosenthal, judulnya Etika Kesarjanaan Muslim. Itu juga teman-teman yang masih muda-muda dan para mahasiswa wajib baca lah itu. Jadi dua itu saya mengusulkan. Pengen sih setiap pertemuan saya menyodorkan judul buku gitu, sehingga jadi PR buat teman-teman untuk menambah koleksi bacaannya, dan kita ketika ngomong literasi nggak cuma hanya berbusa-busa saja, tetapi juga kita punya ada bahan bacaannya gitu untuk diskusi. Terus barangkali itu Mas Reki, mudah-mudahan bisa menjawab gitu. Jadi banyak sekali memang karya-karya yang tadi tidak diakui secara jujur oleh orang Barat, itu asalnya dari mana, bahkan diakui sendiri oleh mereka. Demikian Mas Reki, monggo selanjutnya. Baik, tak terima kasih. Mas Rashid nanti boleh minta judul bukunya Mas ya, tadi nggak sempat nyatet. Nanti saya share ke Mas Rashid. Baik. Ditulis di grup sekalian sama ini bahan PowerPoint-nya. Oh iya, baik. Itu aja, tak terima kasih banyak Ustaz. Baik, sama-sama Mas Rocky Prayogi, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Silakan Mas Windargi ya. Fadhol. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, mengenai materi yang mengenai tradisi bangsa Arab, mengenai tradisi penghafalan bangsa Arab, seperti yang Ustaz jelaskan tadi, bangsa Arab kan tidak memiliki tradisi tulis dan membaca ya, beda seperti bangsa Mesir, Babilonia dan Cina. Tidak sekuat, bukan tidak memiliki, tidak sekuat, ada tetapi tidak sekuat hafalannya. Ya. Itu bagaimana cara mereka melatih hafalannya Ustaz? Ya, siap. Bagaimana cara melatih hafalannya? Ini barangkali menurut saya ini sebuah keistimewaan genetik, Mas Windargi. Memang secara lahiriah orang-orang Arab, bahkan yang hari ini ada pun, mereka punya ingatan, bukan ingatan tekstual, tapi ingatan fotografis yang sangat kuat gitu. Jadi mereka bisa dengan matanya tuh kayak scan gitu. Ketika melihat foto atau melihat orang gitu, itu bisa dengan mengingat dengan sangat cepat. Mungkin berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Saya pikir ini salah satu diantaranya mungkin adalah satu keistimewaan genetik. Tapi yang kedua, karena ini memang merupakan bagian tradisi tutur ya, tradisi tutur orang-orang mereka. Jadi transfer ilmu pengetahuannya itu melalui cerita gitu ya, melalui narasi, melalui syair-syair gitu, sehingga mereka terbiasa gitu. Dan salah satu yang tadi sempat saya singgung adalah dalam syair itu kan ada rima, ada melodinya gitu. Nah, ketika teks itu dikasih melodi, itu akan lebih mudah diserap oleh otak, Mas Windargi. Jadi kalau saya sebutkan tadi, contohnya adalah kalau kita ditanya buku apa yang terakhir kamu baca, bisa nggak kamu coba ceritain dalam 5 kalimat atau 10 kalimat aja. Mungkin kita akan lebih susah mencernanya meskipun bisa, dibandingkan dengan coba lagu terakhir yang kamu hafal gitu.
kita akan lebih mudah kan kemungkinannya, karena di dalam lagu itu ada melodi tadi. Nah, melodi ketika ketemu teks atau ketemu dengan aksara itu biasanya akan lebih cepat menempel. Nah, orang-orang Arab zaman dahulu tradisi informasi pengetahuannya, tradisi tuturnya itu melalui syair tadi. Syair-syair ini ada rimanya dan ada ilmunya sendiri. Ada ilmunya. Ilmu syair itu luar biasa pelik dalam sastra Arab. Itu lebih pelik daripada kita yang cuma bahas prosa, puisi, bait. Rimanya tuh modelnya A. Kalau teman-teman ingat pelajaran bahasa Indonesia, ada rimanya model ABAB, ada yang AAAB gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab itu, dalam ilmu balaghah, dalam ilmu syair itu lebih rumit lagi, dan dengan kerumitan ini justru malah akhirnya mempermudah atau memperkuat tradisi hafalan bangsa Arab, karena model inilah yang tadi menjadi andalan mereka, sekaligus keunggulan genetik mereka dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain yang mungkin cara belajarnya berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Mas Windargi. Syukran jazakallah khair Ustaz. Waalaikumsalam jazakallah khair. Syukran Ustaz. Kebetulan di kolom chat ada 2 pertanyaan Ustaz. Silakan. Saya izin bacakan ya Ustaz. Pertama itu dari Kak Seha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, bagaimana cara kita menjadi ilmuwan yang intelek, muslim yang cerdas, yang melahirkan literasi Islam, ilmu apa yang harus dipelajari, apa harus menjadi hafizah dulu, terus tafsir atau seperti apa Ustaz? Ya, khair. Alhamdulillah kalau bisa jadi hafizah dulu, Masya Allah itu luar biasa. Tapi urutannya yang paling pertama, kalau kita lihat dari ulama-ulama Islam atau seperti dalam kitab-kitab, dalam literatur ulama Islam, para ulama itu menulis adab ilmu, diantaranya misalnya kitab Ta'lim Muta'alim. Nah, teman-teman bisa lihat itu banyaklah di Shopee, bisa teman-teman cari Ta'lim Muta'alim. Itu bagaimana adab belajar dan adab menjadi pelajar. Itu di situ disebutkan bagaimana runtutannya. Jadi ada tahapan-tahapan memang dalam belajar itu, dalam mencari ilmu itu, dimulai dari yang mudah gitu. Dimulai dari apa yang kita kuasai, dimulai dari ilmu-ilmu pengantar dulu. Jangan langsung masuk ke pembahasan-pembahasan yang rumit. Bahas-bahasa dulu ilmu pengantarnya. Kalau dalam ilmu fikih itu biasanya orang harus belajar ilmu thaharah dulu. Karena ternyata ilmu thaharah itu adalah dasar dari seluruh ilmu fikih. Karena bagaimana kita mau sholat, bagaimana kita mau suci, bagaimana kita mau baca Quran, bagaimana kita mau melakukan aktivitas ibadah, kalau bersuci saja belum benar. Nah, ini pertanyaan nih, balik nih ke teman-teman. Kira-kira gimana ilmu bersucinya udah sampai mana nih? Sudah hafalkah tahapan misalnya mandi junub? Nah, ini kira-kira bisa ditanya nih, kalau mandi junub misalnya apa dulu nih yang harus dibasuh, diusap. Nah, itu konsepsi dasar yang harus kita pertanyakan kepada diri kita sendiri. Nah, apakah kita harus menjadi hafizah dulu? Saya rasa menghafal dan mempelajari Al-Quran itu adalah wajib. Kalau kita bisa menghafalnya itu menjadi sebuah keutamaan, dan banyak sekali keutamaan dalam mempelajari ilmu Al-Quran, apalagi bisa menghafalkannya. Tetapi kalau untuk menjadi literasi yang secara menyeluruh, tentu saja dari bidang-bidang yang paling kita kuasai. Yang paling pertama adalah tentang adab, ilmu tentang adab, kemudian ilmu tentang syar'i. Karena kalau kita tidak mengetahui ilmu syar'i, maka kita udah pasti di akhirat akan celaka. Meskipun di dunia mungkin belum tentu. Tetapi kalau kita tidak mengenal ilmu syar'i sama sekali, mungkin di dunia bisa biasa aja, tapi di akhirat pasti celaka. Jadi ilmu syariat menjadi dasar bagi seorang muslim untuk paham, minimal tahu ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah, dari situ dulu. Kemudian dasar-dasar ilmu Islam, ya, kemudian baca sejarah, baca sirah, sehingga kita tahu seperti apa gambaran Islam masa lalu. Jangan-jangan gambaran yang kita terima hari ini adalah gambaran yang dibentuk sekolah-sekolah, gambaran yang dibentuk oleh, mohon maaf, orang-orang Barat atau bahkan para orientalis yang memang sengaja ingin menjauhkan kita dari agama. Kenapa? Karena kalau kita dijauhkan dari agama, kemungkinan kita untuk sukses dunia akhirat akan lebih berhasil. Kemungkinan untuk menjadikan peradaban kita, peradaban orang Islam menjadi maju, semakin besar. Nah, jadi tahapannya itu dulu, adab, ilmu syariat, baru kemudian ilmu pengetahuan yang lain. Saya yakin ketika seorang muslim dia kuat mempelajari ilmu Al-Quran, dia mempelajari ilmu syariat, pasti akan terdorong untuk mempelajari ilmu-ilmu dunia yang lainnya yang akan berguna bagi kehidupannya. Itu sudah menjadi naluriah. Sebagaimana yang kita ceritakan tadi,
dulu sejarahnya ulama-ulama Islam itu cuma nulis hadis-hadis doang. Kemudian beralih ke fikih dan ilmu sejarah, sirah, dan maghazi. Maghazi itu ilmu tentang peperangan. Itu juga bagian dari sirah. Kemudian habis itu baru kemudian ilmu-ilmu kedokteran, ilmu sosial. Akhirnya beranjak lain ke yang lain, ke ilmu sosial, bagaimana ilmu politik juga ditulis. Nah, kita punya dalam literasi Islam itu ada namanya Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu dasar peletak teori sosiologi modern hari ini. Nah, itu berbicara tentang konsep negara, konsep masyarakat. Yang buku Ibnu Khaldun itu, buku Muqaddimah itu dibaca oleh Mark Zuckerberg ketika ingin membuat metaverse. Coba teman-teman cari itu. Mark Zuckerberg ketika membuat metaverse itu kan sistem komunitas di dunia maya, gitu kan? Itu baca buku Ibnu Khaldun dulu, Kitab Muqaddimah judulnya. Kitab Muqaddimah itu konsep tentang bagaimana masyarakat terbentuk, unsur-unsur apa saja yang perlu ada dalam masyarakat. Jadi sebelum membuat komunitas dunia maya, Mark Zuckerberg aja bacanya bukunya Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah. Nah, demikian Mbak Seha, mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Ada pertanyaan lagi Ustaz? Ya, terakhir ya Mas. Ya, terakhir ini Ustaz. Ustaz, hari ini ada sekat antara agamawan, ilmuwan, dan negarawan sehingga masing-masing aktor tersebut berjalan sendiri-sendiri. Agamawan sibuk sendiri dengan ibadah dan zikirnya, ilmuwan mengembangkan iptek tapi menafikan tuntunan agama, begitupun negarawan berpolitik lepas hukum Islam. Apakah ini yang menyebabkan keilmuan umat Muslim saat ini merosot bahkan nyaris lenyap dari keseharian umat? Bagaimana cara kita mengembalikan tradisi berilmu sebagaimana pendahulu kita, Ustaz? Siap. Tentu saja ya itu yang menyebabkan karena jauhnya agama dari ilmu pengetahuan, dan itu sengaja dilakukan oleh orang-orang Barat gitu. Dalam membentuk konsep ilmu pengetahuan yang dipelajari oleh manusia pada saat ini memang dibentuk oleh peradaban yang maju, dan peradaban maju adalah para pemenang perang gitu. Kalau dalam adagiumnya ada yang menulis sejarah itu ditulis oleh para pemenang gitu. Kebetulan yang menjadi pemimpin peradaban hari ini adalah orang-orang Barat, dan mereka berupaya untuk mengekspor ideologi mereka ke kita. Nah, ini nanti masuk bahasnya ke perang opini ya, perang opini dan perang pemikiran. Jadi tentu saja ilmu dijauhkan dari syariat atau akal dijauhkan dari wahyu itu adalah bentuk sekulerisme. Itu bentuk sekulerisme itu adalah tadi ketika pemerintah tidak boleh berurusan dengan agama. Jadi agama itu dianggap sebagai hak masing-masing individu. Padahal dalam Islam itu semuanya menyatu. Nah, sekulerisme ini kan sebenarnya sejarah kelamnya wajah Barat ketika ilmu pengetahuan beradu atau bertentangan dengan gereja. Jadi gereja maunya menguasai dengan dogma-dogma yang menyesatkan, sementara para peneliti, para ilmuwan ini dengan temuan-temuannya bermanfaat untuk manusia menjadi saingan bagi gereja pada saat itu ya di Eropa. Sehingga diciptakanlah para pemikir-pemikir itu menciptakan sekulerisme, memisahkan antara agama dan negara, memisahkan antara ilmu pengetahuan dengan agama. Nah, sayangnya konsep itu dibawa gitu dan mempengaruhi sistem pendidikan kita. Bahkan bukan cuma di Indonesia, di dunia Arab juga semacam itu, terjadi sekularisasi yang luar biasa. Ini kita bisa bahas lebih lanjut di masalah perang opini nanti di materi selanjutnya. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana kita mengembalikannya. Nah, cara mengembalikannya tentu dengan membaca sirah, membaca sejarah. Bagaimana konsep yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi bisa membebaskan Palestina. Salah satunya bukan dengan jalan perang dulu. Perang salib itu dimenangkan dengan perangnya itu hanya bagian kecil menurut saya, tetapi dengan madrasah-madrasah yang dibangun oleh Imam Al-Ghazali waktu itu. Imam Al-Ghazali itu berusaha menyingkirkan perbedaan dulu ketika terjadi perang salib, umat Islam juga pecah secara internal karena ada perbedaan mazhab. Mazhab ini nggak mau sholat di mazhab ini saling menyerang mazhab yang lain hanya dalam perkara-perkara yang sangat remeh. Nah, itu kejadiannya di masa Imam Ghazali. Imam Ghazali kemudian membuat madrasah, kemudian menyatukan, kemudian didukung oleh keputusan politik pada saat itu, dan kemudian lahirlah generasi kemudian Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian Muhammad Al-Fatih juga demikian. Bagaimana Turki Utsmani pada saat itu juga dilanda perpecahan internal yang sangat luar biasa. Nah,
kalau lebih jauh lagi, kita lihat bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW membangun peradaban masyarakat Islam di Madinah. Yang mana Madinah itu dulunya tanah kosong, diperebutkan oleh banyak orang Yahudi bertengkar di situ, orang Arab antara suku Aus dan suku Khazraj berperang di situ, tapi menjadi peradaban yang sangat luar biasa. Hanya dalam waktu 50 sampai 100 tahun itu sudah wilayah kekuasaannya terekspansi kemana-mana dan pengetahuannya maju sangat luar biasa. Jadi salah satu caranya adalah bagaimana cara kita mengembalikan, tentu tidak dengan cara yang instan gitu, hanya dengan kita bikin satu lembaga pendidikan kemudian selesai masalah, tidak. Tapi coba kita lihat, kita runut bagaimana para ulama terdahulu ketika menghadapi berbagai macam masalah, melalui perang salib, melalui pembebasan Konstantinopel, melalui cerita-cerita masa silam, kita akan mendapatkan banyak gambaran bagaimana penaklukan Andalusia gitu. Kemarin saya cerita bahwa peradaban Amerika sekarang berapa sih tahun gitu. Mereka menang perang tahun 1945, sekarang baru 70 tahunan gitu. Umat Islam dulu bahkan sampai 600 tahun berkuasa di Andalus. Buku-bukunya saja itu diterjemahkan sampai hampir 1 abad, 100 tahun baru bisa buku-bukunya diterjemahkan. 60 tahun sampai 100 tahun baru selesai penerjemahan buku-bukunya. 6 abad buku-buku kedokteran yang ditulis oleh Ibnu Sina itu masih dipakai oleh bangsa Eropa karena mereka tidak punya referensi lain, bahkan tidak bisa memberikan tandingan ya dalam tanda kutip menulis hal yang serupa. Nah, ini kita berkaca dari hal itu, kita coba analisis, kita bandingkan dengan upaya yang kita lakukan hari ini. Wallahu a'lam bishawab.